Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel YouTube BS Production. Pada video kali ini, saya akan membahas apa aja sih tanda-tanda bayi kalau lagi lapar. Jadi, kebanyakan ibu-ibu itu nggak tahu kapan sih bayinya lapar. Yang mereka tahu pas nangis aja itu udah pasti lapar. Padahal, nangis merupakan tanda atau warning terakhir bayi ketika tanda-tanda yang awal-awalnya tidak dihiraukan sama si ibu. Jadi ada apa aja nih sebelum pada akhirnya dia menangis? Yang pertama, ketika bayi disentuh dagu, pipi, atau bibir bawahnya, dia akan ikutin. Contohnya kayak gini. Nah, dia pasti akan ngikutin nih kemana arahnya kalau misalnya kita sentuh. Yang kedua, biasanya bayi akan cenderung membuka mulutnya atau menjilat-jilat. Dia juga biasanya akan menjilat-jilat tangannya. Nah, sering lihat kan kalau misalnya bayi suka lagi jilatin tangannya. Kalau misalnya, kecuali kalau misalnya di fase oral, ketika mereka memang mau belajar makan nih di usia 4 sampai 5 bulan, itu memang cenderung akan menjilat tangannya terus. Tapi kalau misalnya kayak baru lahir 0 sampai 3 bulan, ketika mereka menjilat tangannya, nah itu merupakan salah satu tanda kalau mereka haus atau lapar. Yang berikutnya, dia akan memutar kepalanya ke arah payudara ibu ketika digendong sama ibunya. Nah, udah kecium nih bau-bau ASI dari ibunya. Jadi, dimanapun ibunya gendong, dia akan cenderung memutar kepalanya ke arah payudara ibunya. Berikutnya, melakukan gerakan-gerakan halus yang berbunyi. Jadi bayi itu tuh suka seperti gerakan menendang sambil bilang gitu. Nah, itu juga salah satu tanda kalau bayinya lapar. Suka ngeliat kan bayi kalau misalnya sebelum nangis dia udah mulai mengeluarkan suara atau itu juga salah satu tanda kalau bayinya itu lapar. Selanjutnya, ini merupakan tanda akhir, udah warning terakhir dari bayi kalau dia itu lapar. Apa sih? Menangis. Nah, menangis itu merupakan cara terakhir bayi untuk bilang ke ibunya kalau ma, aku tuh lapar. Jadi kalau bisa susuilah bayi sesuai dengan waktunya. Kalau misalnya udah lewat 2 jam tapi kayaknya dia masih belum nangis, nanti aja deh tunggu 3-4 jam, tunggu sampai dia nangis dulu. Kalau udah nangis, nah itu udah jadi peringatan terakhir si bayi. Kalau misalnya awal-awal bulan, susuilah bayi 2-3 jam sekali, karena memang perut mereka akan terus membutuhkan ASI. Nah, ini yang terakhir. Kalau misalnya ibu berpergian atau mungkin lagi di rumah, tapi si ibu ngerasa kok payudaraku kayaknya berasa penuh ya, itu juga merupakan salah satu tanda kalau bayinya lapar. Jadi ketika kita sudah rutin menyusui si bayi 2 jam sekali, 3 jam sekali, dan misalnya sudah 4 jam nih bayinya belum disusuin, otomatis payudara kita akan memberikan warning, waktunya menyusui. Jadinya kita harus segera menyusui si dede. Kalau bisa teman-teman jangan menyusui bayi ketika payudara sudah sangat penuh, karena terkadang bayi akan menolak ketika payudara kita penuh, karena mereka akan merasa tersedak ketika ASI yang keluar terlalu banyak, atau mereka akan tidak nyaman dengan posisi payudara kita yang biasanya agak lembek, terus tiba-tiba karena penuh itu jadi kencang banget kan, jadi bayinya tuh ngerasa nggak nyaman. Jangan lupa untuk periksa tanda kecukupan ASI. Apa aja sih tanda kecukupan ASI? Yang pertama, biasanya bayi yang ASI-nya cukup, dia akan cenderung lebih tenang dan rileks. Yang kedua, bayi biasanya buang air kecil sebanyak 5-6 kali sehari dan buang air besar sebanyak 2 kali atau lebih. Kenapa begitu? Karena kalau misalnya pipisnya lebih sedikit atau buang air besarnya lebih sedikit, itu kan pertanda kalau makanan yang masuk juga sedikit. Nah, jadi artinya nggak cukup. Yang ketiga, bayi melepaskan puting susunya sendiri.
Jadi ketika bayi lagi ditetein, terus dia sudah kenyang, dia akan melepaskan putingnya dengan sendirinya dan biasanya dia akan tertidur. Nah, itu salah satu tanda juga kalau ASINya bayi tercukupi. Jadi banyak banget ya teman-teman yang nanya kayak, cukup nggak sih ASIku? Periksa aja 3 hal tersebut. Kalau 3 hal tersebut dirasa cukup, buang airnya lancar, dia rileks, dia juga menyusu sampai dengan tertidur, itu tandanya ASINya cukup. Dan teman-teman juga bisa lihat nih langsung di grafik. Kalau teman-teman punya buku pink, itu ada grafik pertumbuhan, teman-teman bisa lihat di situ. Jadi berapa sih berat bayi, berapa sih tinggi bayi. Kalau dirasa memang sudah ada di garis yang aman, nah berarti ASINya cukup. Jangan lupa juga untuk periksa rutin. Jadi teman-teman bisa tenang selama dia rileks, menyusunya cukup, buang air besarnya juga teratur, cukup, dia juga nyusahin sama tertidur, tidak perlu ada dikhawatirkan ya teman-teman. Jika dirasa video ini bermanfaat, teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe video kami. Dengan itu, kami akan terus memproduksi video-video yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton.